Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfia Putrunada MK. NIM akhir saya 84. Saya dari kelas 1D. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu teori belajar konektivisme. Konektivisme berasal dari kata koneksi yang berarti hubungan dan isma yang berarti teori. Jadi, teori belajar konektivisme adalah teori belajar yang menekankan pada koneksi dalam belajar untuk memperoleh pengetahuan. Nah, saya mengambil teori belajar ini karena teori ini sangat cocok untuk digunakan pada saat era digital ini dan banyak sekali kelebihan-kelebihan yang lain. Maka dari itu, mari kita bedah satu persatu. Nah, berikut adalah inti dari teori belajar konektivisme. Yang pertama adalah menggabungkan seluruh informasi, entah itu orang, media, dan teknologi. Nah, yang kedua, menyimpan semua pengetahuan tidak hanya di otak, tapi juga di perangkat lunak, file, sistem, dan komunikasi digital. Nah, yang ketiga adalah kemampuan mencari, memilih, mengolah daripada menghafal. Nah, yang keempat, teknologi adalah bagian dari proses belajar, bukan hanya sekedar alat bantu. Yang kelima, koneksi terbaru menghasilkan pengetahuan terbaru, dan itu dilakukan secara terus-menerus. Nah, berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari teori belajar konektivisme. Dan ini adalah contoh penerapan dari teori belajar konektivisme yang sering kita lakukan. Untuk versi lengkapnya, mari kita tonton video satu ini. Teori belajar konektivisme diperkenalkan pertama kali oleh George Siemens sebagai gagasan pembelajaran di abad ke-21. Dan revolusi industri 4.0 maupun society 5.0. Teori konektivisme adalah teori pembelajaran pada era digital atau era teknologi. Teori ini sangat sesuai untuk pembelajaran abad 21 yang ditandai dengan keterampilan digital, berpikir kritis, menyelesaikan masalah, kreatif, dan kolaboratif. Teori konektivisme memberikan pandangan baru tentang bagaimana pembelajaran berlangsung secara daring atau yang biasa kita kenal dengan pembelajaran secara online. Hal ini tidak terlepas dari penggunaan teknologi digital berlangsung secara masif dan secara perlahan terintegrasi dalam proses belajar mengajar dalam teori belajar konektivitas. Teknologi digital menjadi kunci bagi siswa untuk mengkoneksikan informasi dari dirinya kepada orang lain agar dibagi kepada dirinya, baik melalui komunikasi virtual di media sosial, mahasiswa, dan sebagainya. Menurut konektivisme, pembelajaran adalah jaringan. Artinya, belajar yang telah aktif menciptakan pembelajarannya secara mandiri. Teori konektivisme memandang bahwa setiap siswa mempunyai kecepatan yang berbeda-beda dalam menyerap ilmu dan menyelesaikan tugas dari sekolah, serta terkoneksi dengan internet. Dengan adanya perkembangan teknologi, siswa dituntut untuk belajar secara mandiri, sedangkan guru bertindak sebagai kontrol pengetahuan agar pengembangan pengetahuan yang dilakukan oleh siswa dari teknologi digital tepat pada sasarannya. Siswa dapat bekerja sama dengan teman sebagai bentuk motivasi dalam pembelajaran mandiri konektivisme. Berkaitan dengan membangun network dengan orang lain, mempercayai proses kreatif yang terjadi, dan mengembangkan sikap mentor yang kuat antara guru dan murid. Di konektivisme juga dibutuhkan partisipasi aktif dari peserta didik selama proses pembelajaran. Teori belajar konektivisme menitikberatkan bahwa siswa tidak bisa belajar sendirian, tetapi harus belajar dengan berinteraksi, berkoneksi tersambung, berhubungan dengan orang lain dalam membahas atau mempelajari suatu pengetahuan baik secara online maupun secara offline. Teknologi dengan kognitivitas merupakan bagian penting dari kegiatan belajar pengetahuan berfokus pada masa depan bukan masa lalu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.